Selamat pagi, Jess. Ini ada komen ini ya, saya berharap ini komen ini langsung bisa menjelaskan ya. Karena ini menjadi perbincangan terus-menerus yang kemudian ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi tidak apa-apa karena memang itulah yang namanya hidup. Orang harus berdiskusi, orang harus berbicara, orang harus bertanya, orang harus menjelaskan. Kalau udah bertanya berkali-kali, ya tidak perlu dijawab gitu kan ya. Tapi kalau orang bertanya dan kemudian menerima jawaban dan kemudian dia memikirkan sesuatu yang lebih baik, kenapa tidak dijalankan? Kenapa tidak menjadi lebih bagus? Ya, akumulasi dari ketidaktahuan yang terus-menerus dicari kebenarannya, maka itu menjadi sukses. Maka itu menjadi kehebatan, maka itu menjadi kepiawaian. Hari ini saya itu bukan karena Mak Benduduk tahu-tahu muncul Effendi hari ini, tidak. Apa yang saya dapatkan hari ini, apa yang saya pelajari hari ini, apa yang saya miliki hari ini di pemikiran saya, mindset saya, hidup saya, itu adalah akumulasi sekian puluh tahun yang kemarin-kemarin menjadi pembelajaran dan menjadi bukti dari kehidupan saya dan jadilah Effendi hari ini. Makanya saya bisa banyak berbicara dan punya banyak pengetahuan, punya banyak ilmu, punya banyak manfaat. Nah, tinggal yang mau mendengarkan sekarang, mau mengikuti apa tidak. Makanya kenapa dunia ini dikasih satu nasihat yang simple banget. Pengalaman adalah guru yang mahal. Jadi kalau saya udah mengalami sesuatu dan itu pengalaman yang menggagalkan, pengalaman yang menghancurkan, ya kamu mendengarkan saya berbicara, kamu tidak perlu menjalani pengalaman yang saya jalankan, Jess. Itulah sebabnya ketika kamu mendengarkan orang berbicara tentang kegagalan, tentang keberhasilan, maka sama seperti kamu membaca sebuah buku. Artinya kamu duduk di pundaknya raksasa. Kenapa? Karena kamu bisa melihat lebih jauh dari orang yang pernah kamu dengarkan berbicara. Kamu bisa melihat lebih jauh dari buku yang kamu baca. Itu sebabnya kenapa kita perlu belajar dan harus belajar sampai ke negeri Cina. Artinya kamu tidak berhenti belajar, berhenti memahami. Tapi kalau kamu udah upset duluan, ini mau negatif, ya, ngomongnya apa, kamu dengarnya apa, di pemikirannya dibuat apa. Nah, semua yang negatif yang kamu terima, ya kamu tidak dapat apa-apa. Itu sama seperti kamu pengen dikasih lebih tapi gelasmu penuh. Jadi tidak bisa diisi, tidak bisa ditambah. Makanya buang dulu gelas yang ada buang dulu air isi yang ada di gelasmu, baru kamu bisa menerima isi dari gelas orang-orang yang lain. Ya, masalah susu, telur, madu, jahe itu kan sudah dibahas di konten-konten saya. Kamu bahas saja itu apa yang itu kan sudah saya bahas. Ya, bukan berarti tidak boleh ya. Silahkan, itu kan mulut-mulutmu, tenggorokan-tenggorokanmu, lambung-lambungmu, hidup-hidupmu. Saya tidak ikut campur. Tapi di sekeliling kita ini banyak kreativitas. Setiap orang bisa membuat kreativitas. Ya, banyak banget kreativitasnya. Bahkan kreativitas yang ngeri-ngeri sedep pun banyak. Contoh, orang makan singkong goreng pakai keju, itu kan kreativitas. Apakah tidak boleh dimakan? Silahkan aja yang makan kamu. Kalau saya tidak makan. Contoh lagi, apa namanya itu? Pisang goreng dipenyet dikasih gula. Nah, itu kan kreativitas. Kalau kamu mau makan, makan aja silakan. Tapi saya tidak makan, gitu. Ya, hal-hal yang paling penting. Nah, kamu lihat di konten saya sebelum ini, yang saya membahas tentang pencampuran makanan-makanan yang kita makan itu. Kalau yang lain monggo silakan, tidak ada masalah, tidak ada yang dilarang. Ya, ini ada pertanyaan cukup bagus, makanya saya buatkan video. Tetapi Pak, kadang madu asli ada kadar airnya. Coba dengerin baik-baik konten saya. Kamu dengerin baik-baik konten saya. Saya mengatakan madu tidak ada yang palsu. Semua madu asli. Karena hanya lebah yang bisa membuat madu. Kalau kamu yang membuat madu, digampar sama istrimu, ditabok kamu sama istrimu, dipotong titikmu sama istrimu kalau kamu membuat madu. Sok aja kalau tidak percaya. Nah, ini kamu yang tidak pernah mendengar dengan benar, tapi komen. Nah, ini komen-komennya yang kamu baca deh, komen-komen itu. Ngawur semua. Ya, saya mengatakan dengan gamblang jelas bahwa tidak ada madu yang palsu. Yang bermasalah adalah madu yang kadar airnya tinggi dan madu yang kadar airnya rendah. Saya tidak mengatakan madu tidak ada kadar air loh. Ngawur kamu.
Saya mengatakan madu yang bagus adalah yang kadar airnya 17%. Di bawah 17%. Itu madu yang bagus. Saya merekomendasikannya alfalfa, bunga-bunga di padang gurun. Yang kedua clover yang ada di Arizona sama yang ada di Australia. Nah, madu yang bagus, yang pemrosesannya tidak digiling. Karena kalau digiling sudah kena oksidasi. Tapi yang menggunakan teknologi tinggi, yaitu diteteskan dengan suhu panas tapi minus 30 derajat. Itu yang saya sebutkan. Nah, kamu harus paham itu dulu, baru kamu bisa komen dengan cerdas. Kamu kan komen mulu, tapi tidak pernah mau mendengarkan pemahamannya. Tidak ada madu yang tidak ada kadar air, bos. Semua madu pasti ada kadar airnya. Yang terbaik adalah madu yang kadar airnya di bawah 17%. Nah, itu bisa dipakai untuk obat. Makanya Alkitab, Al-Quran, Weda, Tripitaka menyebutkan madu adalah makanan yang menyembuhkan. Madu adalah makanan yang bisa menjadi obat, bukan minuman. Kalau madu diminum berarti sudah mengandung kadar air tinggi karena kamu bisa minum. Nih. Kalau madu yang kadar airnya rendah, kamu tidak bisa minum, bos. Kamu makan. Tidak mungkin kamu minum. Keluar dari gelas loh, kamu kokop gini loh, tidak netes-netes. Tapi kalau madu kadar airnya tinggi, kamu baru tuangkan di gelas begini malah langsung netes semua. Tapi tidak bisa langsung diminum, pasti kamu kunyah di dalam mulutmu. Itu madu yang bagus, madu yang asli, madu yang layak untuk dikonsumsi gitu. Bagaimana taunya? Ya paling aman kalau kamu punya duit ya ke Sukovindo, tes. Madu itu yang kamu mau konsumsi itu kadar airnya berapa? Kalau kadarnya di atas 20%, ya jangan diminum karena itu bukan untuk pengobatan. Itu adalah untuk pemanis. Apalagi kamu campurkan dalam jamumu, apalagi kamu campurkan dalam makananmu, apalagi kamu campurkan dengan telurmu. Kan itu yang betul. Coba deh kamu dengerin benar-benar deh. Jangan asal komen, kemudian membantah, terus kemudian nyerang. Itu enggak aci banget kamu. Ya, kalau madu yang benar, ya saya sarankan diminumnya, dimakannya siang. 1 sendok udah cukup. Karena madu itu fruktosa. Tidak tepat dicampur dengan yang namanya protein. Karena ketika fruktosa atau glukosa atau sakrosa ketemu dengan protein, maka dia akan menimbulkan sebuah zat yang asing di tubuhmu, sehingga tubuhmu membuat antibodi yang diserang kolagen. Makanya banyak orang umurnya baru berapa puluh, umurnya masih muda, tapi penampakannya udah sepuh, udah tua. Itu yang dirusak. Hidup, enggak ada yang mati minum madu, enggak ada. Orang yang minum makan madu tidak ada yang mati. Hanya permasalahannya kadar air yang ada di dalam madu itu berapa. Kalau kamu mau menggunakan madu itu untuk kesehatan, ya kadar air yang paling bagus yang di bawah 17%. Kalau udah di atas 20% atau di atas 70%, ya berarti itu minuman yang mengandung madu. Gitu loh. Paham ya? Ini lebih jelas lagi nih, kamu bisa memahami ya. Tapi Pak, kadang madu asli ada kadar airnya dan banyak kalau ditaruh freezer kan pasti bisa beku. Ya pasti, karena kadar air yang membuat beku itu kan air. Ya kalau kamu taruh madu di freezer beku atau mengkristal ya udah pasti. Makanya saya bilang buang, jangan dipakai buat pengobatan. Itu dipakai pemanis saja. Kamu buat kopi, taruh manis. Kamu buat teh, kasih manis. Kamu buat air, kasih manis. Ya monggo aja. Tapi kalau dipakai buat penyembuhan saya nggak rekomendasi, bos. Itu simpel banget ya, simpel banget sebetulnya. Cuman kamunya yang nggak mau memikirkan lebih jauh lagi. Karena apa? Bregudul. Ya itu hakmu sih, mulut-mulutmu, tenggorokanmu, lambung-lambungmu, usus-ususmu saya nggak ikut campur. Salam sehat selalu aja. Jangan lupa minum racikan makin bangun tidur. Supaya apa? Supaya kamu ternutrisi dengan baik.